Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram. Berjumpa lagi dengan saya Roy Alvinfah. Kali ini saya menyapa Sobat Ram untuk berbagi informasi terkait dengan permasalahan hukum. Nah, kali ini kita akan bicara terkait dengan permasalahan yang cukup menghebohkan di dunia maya, yaitu kasus Giselle CS. Kali ini saya akan membahas tentang Giselle tidak ditahan dikarenakan alasan kemanusiaan, mengingat anak masih berusia 4 tahun. Apakah alasan ini dibenarkan menurut hukum, atau alasan ini hanyalah alasan yang dibuat-buat seolah-olah dibenarkan oleh hukum? Untuk mendukung channel kami agar lebih baik lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar bermanfaat bagi masyarakat lebih luas. Terkait dengan permasalahan Giselle, cukup ramai menjadi pembicaraan khususnya di dunia maya. Banyak yang menyampaikan statement bahwa kebenaran dan tidak kebenaran terkait dengan konten video yang diduga dilakukan oleh Giselle dengan seseorang laki-laki yang berinisial MYD. Giselle sebagai tersangka telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga proses ini menunjukkan bahwa ada dugaannya tersangka dan pelakunya adalah Giselle dan teman prianya yang berinisial MYD. Setelah proses penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, setelah ditetapkan tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Giselle. Sungguh unik sebenarnya. Tapi inilah yang terjadi di Indonesia. Saya bukan sekali ini saja mengamati kasus-kasus ketika melibatkan orang besar, masyarakat yang tertentu, tokoh tertentu, atau orang kaya, akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat yang marginal atau masyarakat yang miskin. Inilah tindakan-tindakan yang masih terjadi seperti itu. Saya turut perhatian dengan peristiwa ini. Namun biar bagaimanapun, kewenangan penahanan itu adalah kewenangan penyidik, tetapi saya akan menganalisis dari pengetahuan yang saya ketahui terkait dengan dasar hukumnya seperti apa sih sebenarnya. Apakah alasan kemanusiaan untuk tidak menahan Giselle itu dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Mari kita simak penjelasan saya sebagai berikut. Pertama, kita lihat dulu pengertian dari penahanan itu. Di dalam pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi itulah pengertian daripada penahanan. Di tingkat penyidikan, mungkin pihak kepolisian tidak melakukan penahanan dengan alasan yang disampaikan, alasan kemanusiaan. Nah, lebih lanjut, penahanan itu sebenarnya ada dua yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan penahanan. Yang pertama adalah alasan subjektif dan alasan objektif. Yang dimaksud dengan alasan subjektif tentang penahanan diatur di dalam pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana perintah penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan dalam hal: 1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa ini akan melarikan diri. Yang kedua, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melakukan atau menghilangkan barang bukti. Ketiga, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana. Lalu kita lihat lagi, selain adanya alasan subjektif, terdapat juga alasan objektif. Terkait dengan alasan objektif ini adalah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.
Sebagaimana yang tertera di dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Ketika ada alasan ancaman pidananya melebihi 5 tahun atau lebih, maka alasan objektif nih seseorang bisa ditahan. Lalu kita kembali kepada permasalahan atau kasusnya Giselle. Apakah alasan objektif dan subjektif tadi ada memuat tentang alasan kemanusiaan? Tidak ada. Jika memang benar alasan kemanusiaan itu ada, saya juga tidak habis pikir dan itu bisa diterapkan seperti kasusnya Giselle. Menurut keterangan daripada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Giselle dan MYD disangkakan dengan pasal 4 ayat 1 junto, pasal 29 atau pasal 8 junto, pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kita akan simak bunyi pasalnya. Bunyi pasalnya sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat satu persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, 2. Kekerasan seksual, 3. Masturbasi atau onani, 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, 5. Alat kelamin, atau 6. Pornografi anak. Itu bunyi pasalnya. Dan kita baca lagi ancaman pasal pidana yang dikenakan jika melanggar ketentuan pasal tersebut. Kita melihat pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi, setiap orang yang memproduksi, memuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit sebesar 250 juta dan paling banyak sebesar 6 miliar rupiah. Oke Sobat Ram, Sobat Ram telah membaca pasal-pasal yang saya bacakan tadi dan perlu dipahami bahwa ancaman pidana Giselle adalah 12 tahun penjara maksimal. Artinya alasan objektif Giselle semestinya ditahan. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi yang baik kepada siapapun yang berkaitan dengan kasus ini dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi Sobat Ram yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar atau bertanya melalui ruang advokat menjawab. Sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.